Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bagaimana kabarnya hari ini teman-teman? Semoga kita selalu dalam keadaan baik dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesehatan dan karunia-Nya sehingga kita dapat bertemu lagi dalam kegiatan PPTQ. Salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, untuk pertemuan hari ini kita akan mempelajari tentang hukum alif lam. Namun sebelum itu mari kita membaca surat Al-Fatihah terlebih dahulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Selanjutnya, mari kita membaca doa belajar bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Baik, langsung saja kita bahas materi yang pertama yaitu tentang alif lam qamariyah. Suatu bacaan disebut alif lam qamariyah apabila terdapat huruf alif lam yang berharokat sukun menghadapi huruf-huruf qamariyah. Lamnya itu harus dibaca jelas. Nah, berikut ada contoh-contoh huruf dan bacaan yang termasuk ke dalam hukum alif lam qamariyah. Yang pertama ada huruf alif. Contohnya al-akbaru. Di situ ada alif lam yang lamnya itu berharokat sukun menghadapi huruf alif, sehingga lamnya harus dibaca jelas. Selanjutnya ada ibnul akhi. Di situ juga ada alif lam yang berharokat sukun menghadapi alif. Yang kedua, huruf ba. Contohnya al-barjaji. Lamnya berharokat sukun. Harus menghadapi huruf ba yang merupakan huruf qamariyah, sehingga lamnya harus dibaca jelas. Al-barjaji. Contoh selanjutnya khairul bariyatu. Khairul bariyatu. Alif lamnya berharokat sukun menghadapi huruf ba. Yang ketiga, huruf jim. Contohnya al-jilbabu. Lamnya harus berharokat sukun dan menghadapi huruf qamariyah yaitu contohnya jim. Jadi dibacanya al-jilbabu. Contoh selanjutnya labisal jalabiyati. Labisal jalabiyati, alif lamnya berharokat sukun menghadapi huruf jim yang merupakan huruf qamariyah. Selanjutnya ada huruf ha. Huruf ha termasuk huruf qamariyah. Contohnya pada bacaan al-hakamu. Lamnya berharokat sukun menghadapi huruf ha sehingga lamnya harus dibaca jelas. Al-hakamu. Contoh selanjutnya kutubul hukmi. Kutubul hukmi, alif lamnya dibacanya jelas karena berharokat sukun dan menghadapi huruf ha. Contoh
Untuk huruf kha, al-khutbatu. Alif lam dibaca jelas. Lamnya berharokat sukun menghadapi kha. Al-khutbatu. Al-khutbatu. Selanjutnya, laqiyal khutbatu. Laqiyal khutbatu. Alif lamnya berharokat sukun menghadapi kha sebagai huruf qamariyah. Huruf qamariyah selanjutnya yaitu huruf ain. Contohnya, al-azalatu. Lamnya harus berharokat sukun menghadapi huruf qamariyah yaitu ain, sehingga lamnya harus dibaca jelas. Al-azalatu. Contohnya, yang kedua, duribal aini. Alif lamnya harus berharokat sukun dan menghadapi huruf qamariyah yaitu ain. Huruf selanjutnya yaitu ghain. Contohnya al-ghabu. Al-ghabu lamnya berharokat sukun dan dibaca jelas. Contohnya yang kedua al-ghaitha. Lamnya juga berharokat sukun dan menghadapi huruf ghain. Kemudian huruf yang ke-8 yaitu huruf fa. Contohnya al-farijiyah. Al-farijiyah. Lamnya berharokat sukun, dibaca jelas, dan menghadapi huruf qamariyah yaitu fa. Contohnya yang kedua, sulibal fathi. Sulibal fathi. Alif lamnya berharokat sukun, menghadapi huruf fa. Huruf yang ke-9 yaitu huruf qaf. Huruf qaf termasuk huruf qamariyah yang contohnya al-qasimah. Al-qasimah lamnya berharokat sukun dan dibaca jelas karena menghadapi huruf qamariyah yaitu qaf. Kemudian contoh yang kedua yaitu balil qufli. Balil qufli. Alif lamnya dibaca jelas karena berharokat sukun dan menghadapi huruf qaf. Kemudian huruf selanjutnya yaitu kaf. Contohnya al-kalimah. Al-kalimah lamnya berharokat sukun menghadapi kaf. Kemudian contoh yang keduanya katabal kuliyata. Katabal kuliyata alif lamnya harus berharokat sukun dan menghadapi huruf qamariyah yaitu huruf kaf. Selanjutnya ada huruf mim. Contohnya al-madrasatu. Lamnya berharokat sukun dan dibaca jelas karena menghadapi huruf qamariyah yaitu mim. Dhahabal muslimu. Alif lamnya juga berharokat sukun dan dibaca jelas karena menghadapi huruf mim. Huruf selanjutnya yaitu huruf waw. Contohnya al-wafu. Lamnya dibaca jelas karena menghadapi huruf qamariyah yaitu waw. Akramul wuzara'i. Akramul wuzara'i alif lamnya berharokat sukun dan dibaca jelas. Huruf selanjutnya yaitu ha. Al-halakatu. Al-halakatu. Lamnya juga dibaca jelas. Kemudian contoh selanjutnya yaumul huzni. Yaumul huzni alif lamnya juga dibaca jelas karena menghadapi huruf ha sebagai huruf qamariyah. Dan huruf yang terakhir yaitu huruf ya. Huruf ya termasuk huruf qamariyah. Contohnya al-yusra. Al-yusra lamnya berharokat sukun dan dibaca jelas karena menghadapi huruf ya. Amalul yaumiyatu. Amalul yaumiyatu alif lamnya berharokat sukun dan menghadapi huruf qamariyah. Lamnya harus dibaca jelas ya. Selanjutnya mari kita bahas mengenai hukum alif lam syamsiyah. Suatu bacaan dapat dikatakan sebagai hukum alif lam syamsiyah apabila terdapat huruf alif lam menghadapi huruf-huruf syamsiyah yang biasanya ditandai dengan tanda baca tasydid. Cara bacanya, alif lamnya itu tidak dibaca jelas dan tidak terdengar, namun langsung dimasukkan pada huruf selanjutnya yang merupakan huruf-huruf syamsiyah. Langsung saja kita lihat pada tabel berikut. Untuk huruf yang pertama, huruf ta. Huruf ta itu termasuk huruf syamsiyah.
Contoh bacaannya at-tartibu. Lihat dan baca at-tartibu. Alif lamnya tidak dibaca jelas, namun langsung dimasukkan pada huruf ta. Kemudian bada'ut taqribi. Sama, ini juga alif lamnya tidak dibaca, namun langsung dimasukkan pada huruf ta. Yang kedua ada huruf ath. Contohnya afilkatu. Afilkatu. Yang kedua bithuluthi. Bithuluthi. Nah, untuk contoh yang ketiga pada huruf dal. Ad-dirasiyatu. Hati-hati, lamnya jangan sampai terdengar jelas ya. Harus dimasukkan pada huruf berikutnya, yaitu huruf dal. Ad-dirasiyatu. Kemudian, tabdi'ud durusa. Tabdi'ud durusa. Huruf yang keempat, yaitu huruf dal. Contohnya, adz-dzariyah. Adz-dzariyah. Lamnya tidak dibaca jelas, namun langsung dimasukkan pada huruf dal. Kemudian, sur'atul dhihni. Sur'atul dhihni. Itu juga sama, alif lam menghadapi huruf dal. Huruf yang kelima yaitu huruf ro. Contohnya, ar-rasmiyatu. Ar-rasmiyatu. Lamnya tidak dibaca jelas, namun langsung dimasukkan pada huruf ro. Kemudian, arsalar rusula. Arsalar rusula. Sama, ini juga alif lamnya tidak dibaca, namun langsung dimasukkan pada huruf ro. Huruf selanjutnya yaitu huruf zai. Huruf zai juga termasuk huruf syamsiah. Contohnya pada bacaan az-zahriyatu. Az-zahriyatu. Kalian bisa ikuti saya. Az-zahriyatu. Alif lamnya itu tidak dibaca jelas, namun langsung dimasukkan pada huruf selanjutnya yaitu huruf zai. Az-zahriyatu. Kemudian minaz zamzami. Minaz zamzami. Huruf yang ketujuh yaitu huruf sin. Contohnya as-samkariyah. As-samkariyah. Hati-hati lamnya jangan sampai terdengar ya. Karena di sini huruf syamsiah terdapat huruf sin dan harokat tasydid. As-samkariyah. Selanjutnya milkus sakani. Milkus sakani. Selanjutnya ada huruf shin. Contohnya asy-syakariyatu. Asy-syakariyatu. Kemudian ghurubis syamsi. Ghurubis syamsi. Contoh selanjutnya pada huruf shad, yaitu as-saydaliyatu. As-saydaliyatu. Lihat, lamnya tidak dibaca jelas. Kemudian langsung dimasukkan pada huruf shad. As-saydaliyatu. Contoh selanjutnya, wasofas sobari. Wasofas sobari. Huruf selanjutnya yaitu huruf dad. Huruf dad juga termasuk huruf syamsiah. Dibacanya ad-darabatu. Ad-darabatu. Lihat, alif lamnya tidak dibaca jelas, namun langsung dimasukkan pada huruf dad. Ad-darabatu. Contoh selanjutnya, fawqad-darri. Fawqad-darri. Selanjutnya huruf po. Contohnya pada bacaan at-talabah. Lamnya tidak dibaca jelas, namun langsung dimasukkan pada huruf to yang berharokat tasydid. At-talabah. Contoh selanjutnya, madrasatul talabati. Madrasatul talabati. Huruf selanjutnya yaitu dha. Contohnya al-dhaharah. Al-dhaharah. Ikuti saya. Al-dhaharah. Al-dhaharah. Selanjutnya, ja'ala al-dhaharata. Ja'ala al-dhaharata. Huruf selanjutnya yaitu nun. Contohnya pada bacaan an-nasabiyyatu. An-nasabiyyatu. Ingat, apabila nun berharokat tasydid harus sedikit ditahan ya.
An-nasabiyyatu. Lamnya tidak dibaca, namun langsung dimasukkan pada huruf nun. An-nasabiyyatu. Selanjutnya, ba'dun nusrati. Ba'dun nusrati. Ikuti saya. Ba'dun nusrati. Oke, untuk huruf yang terakhir yaitu huruf lam. Contohnya pada al-lamimatu. Al-lamimatu. Kemudian syurbul labani. Syurbul labani. Baik, untuk pembahasan materi alif lam qamariyah dan alif lam syamsiyah sudah cukup. Dan untuk selanjutnya, kalian kerjakan evaluasi materi hari ini mengenai alif lam qamariyah dan alif lam syamsiyah. Berikut tugasnya. Yang pertama, kalian harus menuliskan 10 contoh bacaan alif lam qamariyah dan 10 contoh bacaan alif lam syamsiyah yang terdapat di dalam Al-Qur'an. Contoh-contohnya sebelumnya kita sudah bahas, semoga kalian bisa memahaminya. Nah, nanti tugasnya ditulis di buku tulis, kemudian di-scan dalam bentuk PDF. Nanti kirimkan ke pembimbingnya masing-masing. Mari kita akhiri pertemuan hari ini dengan membaca doa setelah belajar Al-Quran. Semoga dengan niat kita untuk mempelajari Al-Quran, kita mendapatkan berkah dan rahmatnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita bisa mengamalkannya dengan sebaik-baiknya dan karena Allah Ta'ala. Mari kita baca bersama-sama. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nura wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhum ma nasina wa 'allimna minhum ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Kemudian mari kita bersama-sama membaca doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikian pembahasan materi hari ini mengenai hukum alif lam. Semoga kalian yang menonton hingga akhir dapat diberi kepahaman dari Allah Subhanahu wa taala dan diberi kemudahan untuk mempelajari dan mengamalkannya ketika membaca Al-Qur'an. Terima kasih dan mohon maaf apabila ada salah-salah kata maupun kekurangan ketika menyampaikan materi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.